Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Dunafiza, NIM 0601242061. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kewarganegaraan dengan tema negara, agama, dan juga warga negara. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas di sini yaitu ada pengertian negara, agama, dan juga warga negara, kemudian hubungan antara agama dan negara, kemudian peran agama dalam bernegara, hak dan kewajiban warga negara dalam beragama, kemudian tantangan dan konflik, kemudian solusi, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan juga ditaati oleh rakyatnya. Kemudian pengertian agama. Agama merupakan sistem kepercayaan yang dianut oleh sekelompok masyarakat yang berisi ajaran, norma, dan juga nilai yang menjadi pedoman hidup. Kemudian pengertian warga negara. Warga negara merupakan individu yang secara hukum menjadi bagian dari suatu negara dan memiliki hak serta kewajiban yang diatur oleh konstitusi negara tersebut. Nah, secara keseluruhan, hubungan antara negara, agama, dan juga warga negara bersifat saling melengkapi. Negara menjamin kebebasan beragama, agama memberikan pedoman moral bagi kehidupan berbangsa, kemudian warga negara bertanggung jawab dalam menjalankan keyakinan mereka dengan tetap menghormati hukum serta keberagaman dalam masyarakat. Selanjutnya, hubungan antara agama dan negara. Nah, hubungan antara negara dan agama berbeda-beda berdasarkan sistem politik masing-masing di suatu negara. Indonesia sendiri mengadopsi sistem yang mengakui peran agama, tetapi tetap memberikan kebebasan beragama tanpa menjadi negara teokrasi. Nah, ada beberapa macam hubungan antara agama dan negara. Nah, yang pertama ada negara teokrasi. Negara teokrasi merupakan negara yang berdasarkan hukum agama dan pemimpin negara biasanya juga merupakan pemimpin agama. Dalam sistem ini, hukum negara diatur oleh ajaran agama tertentu, contohnya Vatikan. Kemudian negara sekuler. Negara sekuler adalah negara yang memisahkan urusan agama dari urusan pemerintahan. Agama tidak menjadi dasar hukum atau kebijakan negara. Contohnya adalah Turki setelah reformasi Ataturk. Kemudian negara yang mengakui agama tetapi tidak teokratis. Biasanya negara ini memberikan kebebasan beragama tetapi tetap memiliki aturan yang mengakui nilai-nilai agama dalam sistem hukumnya. Contohnya Indonesia dengan Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Peran agama dalam negara. Nah, agama berperan penting dalam negara. Yang pertama ada agama sebagai sumber moral dan etika dalam pembuatan kebijakan. Kemudian agama sebagai pemersatu dalam keberagaman masyarakat. Nah, kemudian juga agama sebagai pedoman dalam kehidupan sosial, termasuk dalam menjaga perdamaian dan juga keadilan. Nah, setelah memahami antara agama, negara, dan juga warga negara, ada hak dan juga kewajiban warga negara dalam beragama. Nah, hak warga negara dalam beragama yang pertama, kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Kemudian, perlindungan dari sisi diskriminasi berdasarkan agama. Dan kemudian, hak untuk mendirikan tempat ibadah dan menjalankan ajaran agama. Nah, adapun kewajiban warga negara dalam beragama yaitu yang pertama, sikap ajaran agama, tidak melanggar hukum negara, kemudian menghormati kebebasan beragama orang lain, lalu berperan aktif dalam menjaga toleransi dan persatuan bangsa. Nah, dalam hubungan negara, agama, dan juga warga negara, pastinya ada tantangan dan juga konflik dalam menjalaninya. Nah, tantangan dan juga konflik dalam hubungan negara, agama, dan warga negara, yang pertama adalah tidak toleran dan juga radikalisme. Munculnya kelompok yang menolak keberagaman dan menganggap keyakinannya paling benar. Kemudian potensi diskriminasi, kebencian, hingga konflik antar agama. Nah, yang kedua, politisasi agama. Agama digunakan sebagai alat politik untuk meraih kekuasaan. Ada kampanye berbasis agama yang dapat memicu perpecahan dan juga polarisasi masyarakat. Yang ketiga, kesesuaian kebijakan negara terhadap agama. Negara bisa terlalu dominan dalam mengatur kehidupan beragama sehingga ada potensi diskriminasi. Kemudian jika terlalu longgar, kelompok ekstrim bisa muncul dan mengancam keamanan. Yang keempat, perbedaan tafsir agama dalam masyarakat multikultural. Beragamnya pemahaman agama dapat menimbulkan kejadian jika tidak dikelola dengan baik. Penyebaran hoaks dan juga kebencian berbasis agama di media sosial dapat memicu konflik perpecahan antar warga negara. Yang kelima, kurangnya kesadaran akan toleransi.
Masih ada warga negara yang kurang memahami pentingnya menghormati keberagaman. Rendahnya edukasi mengenai toleransi dapat diterima hubungan antar umat beragama. Nah, adapun solusi untuk mengatasi tantangan dan juga konflik dalam hubungan negara, agama, dan warga negara adalah yang pertama, negara harus menegakkan hukum secara adil untuk mencegah diskriminasi dan ekstremisme. Yang kedua, meningkatkan dialog lintas agama untuk memperkuat pemahaman dan toleransi antar warga negara. Dan yang ketiga, warga negara harus aktif dalam menjaga perdamaian, menolak kekerasan atas nama agama, dan menghargai perbedaan. Kesimpulannya, negara, agama, dan warga negara memiliki hubungan yang saling melengkapi. Negara menjamin kebebasan beragama, agama memberikan nilai moral, dan warga negara memiliki hak serta kewajiban dalam menjaga toleransi. Tantangan seperti intoleransi dan politisasi agama dapat mengganggu kerukunan, sehingga diperlukan peran aktif negara dan kesadaran warga untuk menjaga keberagaman. Dengan keseimbangan ini, kehidupan berbangsa yang damai dan harmonis dapat terwujud. Kalimat yang dapat kita simpulkan adalah negara menjamin, agama membimbing, dan warga negara menghormati. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.